Kamu YouTuber pemula yang lagi ngejar syarat untuk monetize channel YouTube kamu? Atau kamu YouTuber pemula yang sudah pernah ditolak pengajuan monetisasi channel YouTube-nya? Semoga video kali ini bisa membantu kalian. Halo guys, jumpa lagi sama aku Jujo Nyalis Konyol Lautan paling konyol. Selamat datang di channel YouTube aku buat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, ataupun kalian yang mungkin udah follow dari Instagram aku. Selamat datang kembali aku ucapkan. Mungkin kalian udah lama subscribe channel ini ataupun kalian belum tahu. Aku udah sering banget bahas tentang YouTube dari zaman kapan ya. Kalian bisa lihat sendiri di playlist channel YouTube aku, yang dimana aku kasih judul YouTube Problem Solve. Tujuan dari konten itu adalah berbagi, sekaligus semoga memberikan solusi kepada kalian yang pernah ataupun masih mencoba untuk mengembangkan channel YouTube kalian. Semoga bermanfaat pastinya. Oke, balik ke topik. Dan di video kali ini aku kembali mau bahas tentang YouTube Problem Solve, dimana banyak sekali rekan-rekan YouTuber, khususnya YouTuber pemula, yang masih kebingungan mengenai monetisasi, atau bahkan mereka udah pernah ngajuin lalu channelnya ditolak. Terus apa aja sih kesalahan mereka? Ayo kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Biar pembahasan kita jelas, di video kali ini aku bukan membahas tentang bagaimana cara mendaftarkan channel YouTube kamu untuk bisa monetisasi, oke? Tapi di sini aku ngebahas tentang kesalahan ataupun penyebab ataupun alasan kenapa channel YouTuber pemula ataupun channel kamu ditolak monetisasi oleh pihak Google AdSense, oke? Tapi kalau misalnya kalian pengen aku buat juga tutorial gimana caranya daftar Google AdSense yang baik dan benar, boleh aja, asal video ini tembus sampai ya 300 like mungkin. Ada 5 hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum kalian mengajukan yang namanya monetisasi ataupun kalian pengen daftar Google AdSense. Yang pertama, pastikan channel kalian mematuhi peraturan ataupun persyaratan dari monetisasi channel YouTube sendiri. Seperti yang kita tahu, tiap tahun YouTube berubah-berubah peraturannya. Yang dulunya mungkin cuman harus 10.000 view, sekarang channelnya harus minimal 1.000 subscriber dan juga memiliki 4.000 jam tayang kalau nggak salah. Selama persyaratan itu belum kalian penuhi, aku harap kalian tidak melakukan yang namanya pengajuan untuk monetisasi channel YouTube. Kenapa? Karena menurutku akan jadi sia-sia aja. Karena seperti yang kita tahu, syaratnya aja kita mewajibkan harus 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Kalau misalnya kalian belum mencapai 1.000, belum juga mencapai 4.000, buat apa kalian daftarin? Endingnya pasti akan ditolak, walaupun kalian dikasih kesempatan untuk mengejar persyaratan tersebut. Menurutku, kalau kalian tetap ngajuin, itu akan jadi beban tersendiri buat kalian. Makanya saran dari aku, jangan dulu kalian daftarkan kalau kalian belum memenuhi syarat. Kedua, pastikan channel YouTube kalian udah berumur minimal 3-6 bulan. Kenapa harus berumur 3-6 bulan? YouTube itu sebenarnya sudah sangat bagus membuat peraturan ini. Kalau dulu untuk channel kita bisa dimonetisasi sangatlah mudah. Tapi kalau sekarang itu benar-benar diperketat. Tujuannya apa? Agar komunitas YouTube ini sangat-sangat bagus dan channelnya nggak sembarangan lagi. Terus kenapa harus berumur 3-6 bulan, Bang? Ini logika aku ya, kalau channel kalian berumur 3-6 bulan, itu logikanya kalian pastinya udah bisa mengupload banyak video, dan harapannya dari banyak upload video kalian bisa mendapatkan subscriber dan juga watch time kalian terpenuhi. Makanya aku sarankan, kalau kalian belum terpenuhi syarat, jangan dulu mendaftarkan, minimal kalian udah berumur dulu channel YouTube-nya. Sampai di sini udah paham? Yang ketiga adalah pastikan channel kalian sehat. Sehat itu maksudnya gimana, Bang? Sehat itu dalam artian channel kalian tidak mempunyai masalah apapun mengenai pelanggaran di YouTube, seperti misalnya copyright ataupun pelanggaran pedoman dari YouTube. Copyright yang dimaksud adalah bukan kalian yang kena lagu dan sejenisnya seperti itu, enggak. Itu yang biasa. Yang dimaksud copyright strike ini adalah, contohnya adalah kalian re-uploader. Itu jelas-jelas kalian namanya melakukan pelanggaran copyright. Terus pelanggaran pedoman YouTube ya seperti misalnya kalian ngupload video tentang pelecehan, kekerasan, yang berdarah-darah. Nah, itu melanggar yang namanya peraturan dari pedoman YouTube. Jelas kalau misalnya kalian melanggar hal ini, channel kalian dianggap tidak sehat, karena hukumannya ya dari yang tadinya disuspend sampai akhirnya bisa dihapus. Dan otomatis kalau misalnya kalian YouTuber pemula udah kena ini juga, ya gimana mau monetisasi channel YouTube kalian? Jelas-jelas YouTube udah ngelihat, wah ini orang channelnya udah sangat bermasalah, masa mau daftar? So, jadi saran aku ya, usahakan channel kalian sehat. Yang keempat, uploadlah konten-konten video yang original. Yes, ini masih berkaitan dengan nomor 3 tadi ya. Karena menurutku YouTube bener-bener sangat memperhatikan nih channel YouTube yang nguploadnya konten original dan YouTube-nya sehat. Sampai detik ini kita tuh bermasalah dengan yang namanya konten-konten re-uploader. Konten-konten re-uploader tuh ya
you know lah konten reuploader. Makanya kalau bisa ya emang bener-bener original bro kalau mau buat konten YouTube. Dan makin bagus juga kalau kalian misalnya mengupload konten original, kalian mempunyai rasa kebanggaan sendiri. Misalnya kalian channelnya besar, orang nonton karya original dari kalian, bukan hasil reupload konten seseorang. Apa yang mau dibanggakan kalau kayak gitu? Dan kalau misalnya kalian reuploader, pasti kalian akan rentan terkena yang namanya copyright strike ataupun pelanggaran pedoman YouTube tadi. Jadi saran dari aku, selama masa 3-6 bulan ini ataupun lebihnya, kalian usahakan tetap mengupload konten original. Tapi bang, kalau saya ngupload konten original, konten saya sepi bang, viewsnya dikit. Bro, itu namanya proses, harus dinikmatin. Kalau video kalian kecil penontonnya, ada yang salah, ya kalian ubah, kalian riset, kalian perbaiki. Itu tujuan kita menjadi seorang content creator. Kita harus punya spirit untuk tetap semangat ngupload konten-konten karya kita sendiri bro. Sampai sini paham? Belum paham? Ya udah, tonton ulang ya. Yang kelima, jangan pernah sekali-sekali kalian melakukan perbuatan curang seperti membeli subscriber ataupun menginjek-injek view. Karena jelas-jelas YouTube ini lebih pintar daripada kita teman-teman. Mereka tahu mana konten yang re-upload, mana konten yang melanggar, mana channelnya yang curang, nge-cheat, dan sejenisnya. Kalau kalian udah melakukan yang namanya kayak gitu, udah pasti channel kalian tidak akan bisa diterima persetujuan ataupun pengajuan Google AdSense-nya, ataupun channel kalian tidak bisa dimonetize. Jadi saran dari aku, ya udah real aja bro. Ada konten di share sosial media biar dapat views ataupun biar orang tahu. Nggak usah pakai beli subscriber ataupun dan sejenisnya. Karena YouTube sendiri itu memberikan syarat 1000 subscriber dan 4000 watch time. Itu bukan berarti dalam 1 tahun itu harus kalian push, enggak. Kalau kalian gagal ya kalian tetap bisa dilanjutin di tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Jadi nggak usah panik kalau misalnya persyaratan itu tidak terpenuhi. Oke ya, udah lama aku nggak bahas kayak gini. Ini adalah 5 alasan kenapa YouTube berpemula channelnya tidak bisa diterima ataupun ditolak untuk monetisasi channel. Harapan dari aku dari video ini, kalian udah mindsetnya tuh udah berubah ya, udah bisa berpikir, oh iya harusnya aku kayak gini, harusnya aku nggak usah berbuat curang, harusnya aku ngupload konten original, jangan re-upload. Harapan aku seperti itu teman-teman. Karena kalau bikin konten ini sebenarnya cuma masalah waktu bro. Kalian hanya butuh kesabaran dan ekstra ya improvement dari kalian. Maksudnya kalau kalian viewsnya kecil ya, minimal kalian belajar untuk merubah konten apa yang harus aku buat agar video ini akhirnya banyak penonton. Aku juga merasakan kondisi kayak kalian kayak dulu, sedikit penonton ya, nggak ada yang nge-like dan sejenisnya, tapi aku belajar ya akhirnya tahu juga. Semangat ya teman-teman semua buat kalian yang masih baru mencoba untuk membangun channel YouTube-nya. Channel ini juga masih 41.000 bro, nggak banyak-banyak banget, tapi alhamdulillah udah monetize. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti, jangan lupa kasih tombol like di bawah, dan next aku akan tetap membuat konten-konten mengenai YouTube Problem Solve. Semoga bisa memberikan solusi kepada kalian yang mempunyai masalah seputar YouTube. Kalau kalian ada masalah seputar YouTube, kalian bisa kirim DM ke Instagram aku ataupun ke fanpage Facebook aku, Twitter, semuanya informasinya ada di deskripsi. Jadi buat kalian jangan sungkan-sungkan buat bertanya kalau kalian bingung. Oke, mungkin segitu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Aku Jujo Onyol, stay with me. Asoy dah. Bye bye.